Lantas para sahabat bertanya, man ikhwanu, lantas siapa yang kau maksud dengan saudara-saudaramu ya Rasul, yang sampai kau begitu amat rindu kepada mereka, sampai wajahmu yang mulia penuh dengan air mata, menahan kerinduan kepada saudara-saudaramu ya Rasul? Kemudian baginda Rasul pun menjawab, ikhwani humul ladzina lam yarani walakinnahum yu'minuna bi. Saudara-saudaraku adalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawiyyil matin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabiyil Arabil Amin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa setia pelipur kolbu di channel YouTube Salafiyah Miftahul Huda dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa berada dalam perlindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu hari di penghujung bulan Ramadan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika beliau hendak menaiki mimbar, ketika kaki beliau pertama kali menaiki tangga mimbar yang pertama, beliau mengucapkan amin. Kemudian ketika kaki beliau menginjakan di tangga mimbar yang kedua dan ketiga, beliau kembali mengucapkan amin. Selesai beliau menyampaikan khutbah, para sahabat bertanya, ya Rasul, itu tadi ketika engkau menaikkan kaki engkau ke atas mimbar, kau mengucapkan amin sampai 3 kali. Ada pegerangan ya Rasul? Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, wahai sahabatku, ketahuilah bahwa ketika kakiku pertama kali menaiki tangga mimbar, tiba-tiba datanglah malaikat Jibril kepadaku dan berkata, syakiyun man adraka Ramadan fansalakha minhu falam yughfar lahu. Celakalah, kata malaikat Jibril, seorang manusia adraka Ramadan, yang ia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan peluang, diberikan kesempatan bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, fansalakha minhu, dan ia melewati hari-hari bulan Ramadan sampai selesai, akan tetapi falam yughfar lahu, orang tersebut tidak mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka aku pun mengucapkan amin. Ibadallah, orang-orang yang oleh Allah diberikan kesempatan bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, akan tetapi kesempatan yang Allah berikan ia tidak manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ia tidak berpuasa di siang hari, tidak qiyamul lail di malam hari, tidak tilawah Al-Quran, tidak bersedekah, tidak melakukan amal-amal kebajikan. Hari-hari di bulan Ramadan ia lewati tanpa sedikit pun ia melakukan amal kebajikan. Maka orang tersebut tidak mendapatkan keistimewaan dan kemuliaan yang Allah siapkan dan Allah berikan di bulan Ramadan. Karenanya pantas kalau kemudian malaikat Jibril mengecap celaka orang-orang yang diberikan kesempatan berjumpa dengan bulan Ramadan, yang melewati hari-hari di bulan Ramadan, tapi mereka tidak mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min zalik. Yang kedua, malaikat Jibril berkata, syakiyun man adraka walidahi au ahadahuma falam yudkhilahul jannah. Celaka orang-orang yang di alam dunia ini
diberikan kesempatan oleh Allah untuk berjumpa dengan kedua orang tuanya atau salah satu daripada kedua orang tuanya. Ia lewati hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun dengan tahun bersama dengan kedua orang tuanya. Akan tetapi itu semua tidak bisa menyebabkan ia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya ia tidak memanfaatkan keberadaan kedua orang tuanya untuk ia berbakti, mengabdi dan membahagiakan kedua orang tuanya. Mengapa? Karena kata baginda Rasul dalam sebuah hadis yang lain menyatakan bahwa orang yang haram memasuki surganya Allah salah satunya adalah anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Maka pantas kalau kemudian malaikat Jibril mengecap celaka, rugi besar. Orang-orang yang di alam dunia ini diberi kesempatan berjumpa dengan kedua orang tuanya, melewati hari-hari bareng dengan kedua orang tuanya, tapi orang tuanya tidak bisa menyebabkan ia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya ia tidak bisa membahagiakan atau berbakti kepada kedua orang tuanya. Nauzubillah min dzalik. Yang ketiga, malaikat Jibril berkata, syakiyun man dzukirta indahu falam yusalli alaika. Sungguh amat celaka orang-orang yang ketika hidup di alam dunia ini, telinganya diberikan kesempatan oleh Allah untuk mendengar namamu ya Rasulullah disebut oleh orang lain. Telinganya mendengar namamu disebut, tapi mulut dan hatinya tidak berselawat kepadamu ya Rasul. Nabi pun kemudian mengucapkan amin. Karenanya ibadallah, ketika telinga kita mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut oleh seseorang, sudah sepatut dan seharusnya lisan dan hati kita pun berselawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai bentuk kecintaan kita kepada beliau. Mengapa kita harus cinta kepada beliau? Karena beliau juga begitu amat cinta dan sayang kepada kita. Kecintaan beliau pernah beliau tunjukkan satu hari di hadapan para sahabat. Beliau sambil meneteskan air mata berkata kepada para sahabatnya, ashabi ana mushtaqun bi ikhwani. Wahai sahabat-sahabatku, aku begitu amat rindu kepada saudara-saudaraku. Para sahabat yang hadir saat itu heran dan bertanya, bukankah kami adalah saudara-saudaramu ya Rasulullah? Akan tetapi Nabi menjawab, la bal antum ashabi. Bukan, kalian bukan saudara-saudaraku, tapi kalian adalah sahabat-sahabat terbaikku. Lantas para sahabat bertanya, man ikhwanuk? Lantas siapa yang kau maksud dengan saudara-saudaramu ya Rasul, yang sampai kau begitu amat rindu kepada mereka, sampai wajahmu yang mulia penuh dengan air mata, menahan kerinduan kepada saudara-saudaramu ya Rasul? Kemudian baginda Rasul pun menjawab, ikhwani humul ladzina lam yarani walakinnahum yu'minuna bi. Saudara-saudaraku adalah mereka-mereka yang belum pernah melihat secara langsung wajahku, akan tetapi mereka beriman, percaya kepada ajaran-ajaran yang aku bawa, dan mereka begitu teguh dan tulus ikhlas mengikuti sunnah-sunnahku, ajaran-ajaranku. Mereka begitu amat rindu kepadaku. Bibir mereka tak pernah kering, selalu basah berselawat kepada aku. Mereka lah saudara-saudaraku. Ibadallah, yang dimaksud saudara-saudara oleh baginda Rasul tidak lain adalah kita semua umatnya. Kita begitu amat sangat dirindukan oleh beliau. Karena ya pantas kalau kemudian kita pun begitu amat sayang dan cinta kepada beliau, kita tunjukkan dengan cara salah satunya adalah selalu bibir kita basah berselawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga riwayat singkat ini menambah keimanan, ketakwaan kita kepada Allah, dan semoga ibadah Ramadan kita senantiasa
diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita hamba-hamba Allah yang muttaqin, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang selalu merasa diawasi dimanapun dan apapun yang kita lakukan. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.